Halo, pada kesempatan kali ini mau sedikit berbagi cara pengelasan plat tipis ini. Ini ukurannya 0,8 mili. Nih. Nih. Ini tipis. Nah, cuman untuk cara mengelasnya itu dicor atau tanpa putus-putus, ngelas pakai argon. Cuman kali ini pakai stick kawat elektroda, jadi pakai mesin MMA. Jadi untuk kawatnya sendiri memakai kawat yang paling kecil 0,0 sih, pakai 2 mili. Jadi untuk ampernya sendiri, ampere dari mesin saya memakai mesin Rhino. Ini untuk ampere aku mau pakai sekitar 15 ampere, di bawah angka 20, sekitar 15 ampere. Oke, untuk masalah elektroda seperti ini. Jadi waktu kita mengganti elektroda ini yang dengan elektroda yang baru, usahakan kita panaskan dulu. Ini elektrodanya kita panaskan dulu dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini diamkan sampai ini ya panas. Berapa menit, berapa detik baru kita lepas. Mari kita lihat dulu hasil pengelasannya. Baru aku jelasin. Nah, ini setelah dicantum kayak gini, kita baru mengelasnya full dari ujung sini sampai ke sini tanpa berhenti semua. Jadi tidak di tetes-tetes kayak gini. Yang penting diusahakan untuk bagian sambungannya ini usahakan sudah rapat, karena ini platnya tipis 0,8 mili.
Nah, ini maaf tadi cantumannya lepas, jadi dia terangkat dari sini, dia lepas cantumannya, memang terangkat. Nah, jadinya seperti ini. Kalau dia efek dari kalau penyambungan dari plat itu sendiri tidak rapat, ini seperti ini. Jadi dari sini ini masih rapat ini, makanya masih bisa full. Dari sini udah terangkat tetesannya, cantumannya terangkat, terlepas. Nah, makanya seperti ini. Nah, cuma untuk yang lain sempurna. Nih. Apa ini di ampere 15 hasil pengelasannya matang? Coba lihat belakang. Tuh. Coba lihat belakangnya. Ini tembus. Matang sempurna. Jadi untuk pengelasan seperti ini biasanya untuk dipakai untuk hasil yang rajin tanpa harus pakai dempul ya, seperti itu. Nah, ini hasilnya sempurna tanpa ada sedikit pun yang bolong. Bisa dilihat ini platnya tipis. Nah, ini cuma tadi ini yang gagal ini karena cantumannya ngangkat. Harusnya tadi di tengah juga, harusnya dicantum juga sini, cuman tadi enggak, cuman ujung dari ujung, terus pakai las ini dari sini ngangkat. Nah, ini hasilnya. Aduh, maaf untuk kualitas gambar karena kameranya masih apal-apal. Nah, ini hasilnya sama sekali tidak terlihat sambungan. Ini tadi yang spool tadi ya, jadi seperti itu. Kalau biasanya orang ngelas, kalau di tetes-tetes seperti ini, pasti hasilnya seperti ini. Oke, kita belajar cara menghidupkan busur las di ampere kecil. Nah, untuk cara menghidupkan elektroda ini di ampere yang kecil seperti ini caranya. Untuk para pengelas pemula, usahakan beli sarung tangan seperti ini yang tebal, lalu dipegang ininya. Ini untuk pemula karena biasanya untuk kesulitan memegang handle-nya ini, dia pasti akan bergoyang terus. Makanya usahakan untuk bagian untuk pemula dipegang elektrodanya seperti ini. Seperti ini. Ini aku ganti pakai kawat yang 3,2 mili. Jadi untuk ampere masih sama di angka 15 ampere. Apakah ini masih tetap hidup di ampere segitu dengan ukuran kawat 3,2 mili seperti ini. Ini dia tidak jebol. Nah, ini kan hasilnya cukup rata nih. Ini untuk ampere masih di angka 15 ampere, dia tetap menyala dan lelehannya cukup sempurna, melelehkan holo ini. Ini holo sama aja 0,8 mili, dia tidak jebol, nyalanya juga sempurna seperti ini. Jadi untuk pengelasan yang katanya
Ini kalau kotorannya naik sendiri itu hasilnya sempurna, itu tidak jadi patokan, karena itu tergantung dari kawatnya. Ini kalau kawatnya pakai, kalau di sini NK ya, kalau di sini NK itu pasti ngelupas sendiri. Cuman kalau RB agak sulit untuk mengelupas sendiri. Jadi intinya untuk masalah kotoran yang naik sendiri itu tergantung kawatnya, bukan masalah hasil las-lasannya, bukan. Ini jadi untuk menyalakan busur ini atau rod atau elektroda dari las mic ini dengan ampere yang sangat kecil, diusahakan dia waktu menempelkan itu agak direnggangkan. Cuman setelah dia menyala, dia agak ditekan. Kenapa harus ditekan? Bukannya kalau dalam teori itu harus diangkat, ada jaraknya kan. Kalau teori itu ada jaraknya, teori. Cuman dalam kenyataannya, dia untuk pengelasan plat-plat tipis, dia harus ditekan. Kalau sesudah hidup, tapi caranya sudah hidup, kita harus tekan. Itu bertujuan untuk sedikit meredam api. Jadi seolah-olah itu apinya teredam karena hasil tekanan itu. Jadi tidak terlalu besar apinya. Jadi kalau kita angkat sedikit, kita renggangkan jaraknya, dia akan menyala-nyala atau apinya. Nah, itu yang menyebabkan pipa ini bolong atau plat ini bolong, sebenarnya itu. Jadi kita harus tekan, tapi diusahakan api itu akan tetap hidup, seperti itu. Coba kita ulangi sekali lagi. Oke, kita sedikit naikkan ampernya. Aduh, kameranya angkel ya. Ini pakai angka, ini tadi yang pengelasan tadi pakai 15 ampere, kita naikkan ke angka 20. Nah, seperti ini. Apa dia jebol? Nah, ini hasilnya, tanpa harus ditetes-tetes, hasilnya pun sempurna. Jadi untuk masalah ini, yang penyambungan di sini, untuk dari penyambungan untuk yang full udah ada di video yang sebelumnya, udah aku bikinin. Cuman waktu itu aku tidak kasih tahu cara menghidupkannya, cuman nunjukin aja. Nah, seperti ini cara menghidupkannya. Di ampere ini, kalau ini tadi di ampere 15 seperti ini, dan yang ini di ampere 20. Oke, semoga cukup dimengerti. Jika untuk masalah mesin inverter, saya sendiri memakai Rhino. Untuk masalah mesin-mesin yang lain seperti Lakoni yang ukurannya 450 watt, ntar aku bikinin videonya yang terbaru cara mengelas di mesin Lakoni 450 watt. Oke, nantikan video-video selanjutnya.